Halo guys, selamat kembali di channel GKSTD. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya ya mengenai XL, kartu XL ya. Saya itu kan kalian tahu sendiri ya, kemarin tuh saya membahas ada Indosat, ada Tri, ada Bayu ya. Nah kan saya ini ingin mencoba ke XL. Nah saya belilah kartu perdana XL ya di official store-nya Tokopedia ya. Nah, dan di situ setelah paketnya datang, saya masukkan ke HP yang saya pakai buat rekam ini, dan ternyata untuk daftar NIK dan KK-nya itu tertera sudah mencapai batas maksimal ya. Dan di sini saya masih positif lah, masih bisa berpikiran, wah ini pasti masih bisa diatasi lah kan dengan chat langsung kan dengan official store lagi kan. Nah di sini awal cerita saya kecewa terhadap XL dan sistem apa pendaftaran NIK ini kacau balau ya, harus diperbaiki ya. Karena apa? Yuk kita lanjutkan ceritanya dulu ya. Nah saya tuh masih berpikiran positif ya, saya chat kan ke CS-nya, gimana bisa nggak ini di itu. Habis itu mereka balas, ini kamu telepon ini aja call centernya yang 817 atau berapa lah itu saya lupa kan. Tapi 817 itu cuma untuk kartu XL. Nah saya cari tahu lah di internet ya, saya kan pakai Indosat tuh. Nah saya cari di internet mana yang bisa telepon ke sananya gitu. Setelah saya telepon, udah berpanjang-panjang lebar tuh saya bilang, ini pertama kali saya ingin mencoba XL, tapi kok NIK saya itu dipakai orang gitu kan, sudah melebihi batas pula kan. Nah berarti ini ada kebocoran data di capilnya itu ya. Nah habis itu saya mencurigai capil dengan Kominfo ini ada kong kali kong lah. Nah capil ini menjual data-data kita, dan Kominfo ini ya tahu sendiri lah permainan kotor di politik ya. Tunggu sebentar. Nah tapi saya tidak bisa bilang politik itu kotor ya, seperti yang Cak Lontong bilang ya. Politik itu ilmu itu tidak ada yang kotor ya, yang kotor itu orang-orangnya ya, gitu. Nah lanjut singkat cerita, jadi solusi yang terbaik itu pergi ke XL Center ya. Ini guys logikanya, saya kasih satu logika. Kalian beli paket ya, kartu perdana yang ada paketnya seharga 100.000. Nah sampai kan saya istilah inilah ya, fisherman gitu, tidak disponsori ya, misalnya ini kartu perdana 100.000 nih. Nah saya pegang, nggak bisa digunakan, NIK nya dipakai orang kan, NIK saya ini. Nah habis itu disuruh ke XL Center. Saya ini kan berada di Kabupaten Sekadau ya, kalau kalian tahu Sekadau itu di Kalimantan Barat ya. Dia itu, dan XL Center terdekat sebagai informasi itu ada di Pontianak, dan itu sekitar 170 km ya dari tempat saya. Mungkin 170 kilo mah dekat lah. Kalian belum tahu jalan di Kalimantan gimana coy, berlubang banyak ini. Jadi ongkos kalian untuk pergi ke Pontianak dari Sekadau sini ya, itu sekitar satu orang ya, kalau naik bis itu bisa 100.000 lebih ya. Nah
dan harga kartunya yang tadi itu 100.000 ya. Jadi kalian logika saya ya. Nah makanya saya mengajukan komplain untuk mengembalikan dana ya. Nah saya komplain mengembalikan dana dan ditolak. Nah disitulah kecewanya saya ya. Mengapa ya operator tuh kayak gitu ya? Jadi mereka tuh kayak membeli data kita dari entah dari mana ya, dari Capil kah, dari ini kah, dari Kominfo kah, terus diregistrasikan, jadi kita yang kena. Nah begitu ya, saya kecewa sekali ya. Dan untuk sebagai masukan untuk semua operator yang ada di Indonesia ya, turunkan harga. Nah, jangan, terserah lah harga paket data kalian yang ngatur. Cuma untuk NIK dan KK itu kalian boleh mencontoh kartunya Bayu itu ya, itu bagus sistemnya. Kenapa? Karena kalian daftar email dulu, jadi satu email satu nomor. Nah itu bagus sumpah. Kenapa bisa bagus? Nah jadi kalian tuh mendapatkan nomor sesuai kode yang udah dikirim oleh Bayu tuh. Nah kita dapat nomornya, jika kita perumpamaan ini Bayu lagi. Nah nomornya Bayu ini yang bisa ngaktifin cuma kita sendiri. Orang lain gak bisa atur. Mau penjual apalah, penjual yang di kios-kios yang nggak jelas itu ya, itu nggak tahu data-datanya dari mana ya. Nah itu Bayu tuh mantap sekali. Tapi sayangnya saat kelemahan Bayu itu satu email satu nomor aja ya. Nah mungkin operator lain bisa pakai sistem itu, tapi bisa nambah nomor gitu ya. Gitu. Jadi sistemnya buat email satu akun ini. Nah, habis itu diakses melalui aplikasi kalian. Nah, habis itu kalau udah beli nomor perdananya bisa didaftarin ke sini. Nah, habis itu kirim SMS verifikasi ke sini. Untuk apa? Untuk mengaktifkan nomor. Kalau sudah aktif, yang ada di sini ini di aplikasi kalian, nanti tuh misalnya opsi 1 gitu kan, pilih aktifkan NIK, pendaftaran NIK-nya ya. Nah gitu harusnya. Sekarang kan udah zamannya 4.0, ngapain kalian pakai 2.0? Anjir, kena gak sih? Nah gitu ya, begitu saja ya. Ya begitu ya, saya sih kecewa sekali sih. Jadi niatan itu mau mereview paket buat kalian gitu ya, karena ada konten ya. Makanya saya mau nekat lagi ya beli XL ya. Tapi kali ini sepertinya zong ya. Dan zong plus kekecewaan saya terhadap bukan hanya XL ya. Seharusnya XL bisa bantu saya ya. Karena apa? Karena di chat itu saya sudah memberikan NIK dan kakak saya ya buat ditindaklanjuti. Tapi adminnya bilang, kami akan follow up, tapi nggak ada bukti follow upnya gimana. Jadi saya tidak tahu ya, tidak jelas. So ya semoga bisa diperbaiki ya. Dan saya kecewa juga dengan sistem disduk capil capil tai ya. Memang ada gunanya sih, cuma ngapa harus pakai sistem 2.0? Kita ini udah 4.0, nanti ke 5.0, 6.0. Kalian ini lambat sekali kerjanya. Gitu saya ya. Jika kalian suka dengan video ini dan merasa terhibur, yang paling penting terhibur,
dan semoga saya jangan masuk penjara ya. Kalau saya masuk penjara kalian harus bela ya. Nggak perlu lah, aman, ini semuanya aman, begitu ya. Karena capil pun itu katanya sebuah anggota, dan anggota itu boleh dikritik ya katanya. Salah satu di podcastnya Om Deddy Kobuser tuh ya, saya sering nonton juga ya, mantap ya, tapi ada beberapa yang tidak mantap. Begitu saja.